Wanita ini terus-menerus memotong apel. Tapi yang ia butuhkan adalah biji apelnya saja. Dia berencana untuk balas dendam. Putrinya dihina dan dianiaya 4 pria secara bergantian. Dan dengan kejam membuang putrinya. Hal yang paling mengejutkan, 4 pria tersebut dibebaskan dari hukuman. Dengan penuh kekesalan, Devki memutuskan untuk membalaskan dendam putrinya. Film ini merupakan adaptasi dari Kasus di Delhi tahun 2012. Film adaptasi Amador's Revenge menceritakan seorang ibu yang menjadi guru biologi. Putrinya juga menjadi salah satu murid di kelasnya. Tapi dia adalah ibu tiri. Arya anaknya tidak pernah menerima Devki sebagai ibu. Ia selalu menolak jika disuruh memanggil ibu. Hari ini di kelas, seorang anak laki-laki mengirim video kepada Arya. Devki yang melihat langsung menyita ponsel anak laki-laki itu dan melemparkannya keluar jendela. Anak laki-laki itu tidak berani berbicara, hanya bisa menyimpan amarah di hati. Hari Valentine beberapa hari lagi. Arya mengabaikan larangan orang tuanya pergi ke acara Valentine. Malam itu ia mulai merias diri dan mengenakan gaun yang indah. Ia pun pergi ke bar bersama teman-temannya. Tak disangka, bocah yang dilempar ponsel oleh ibunya melihat Arya yang dia taksir sudah sejak lama didukung oleh teman laki-laki itu. Dia semakin percaya diri untuk menghampiri Arya. Tak disangka, saat laki-laki itu mendekat, Arya mendorongnya. Laki-laki itu benar-benar malu. Setelah itu, sepupu dari laki-laki itu ikut mencoba mendekati Arya. Ternyata Arya masih tetap menolak. Pria kedua yang mendekat itu kembali ke tempat duduknya dengan marah. Dan teman-teman lain melihatnya sambil tertawa. Tiba-tiba pria itu menyusun rencana. Di sisi lain Arya ditelepon oleh ibunya. Dia memberitahu akan pulang dalam 45 menit. Ia pun bergegas keluar untuk memesan taksi. Tapi, tiba-tiba 4 pria tadi memasukkan gadis itu ke dalam mobil, menyiksanya selama 2 jam. Beberapa orang yang mengira gadis itu sudah mati. Mereka memperlakukan Arya seperti binatang. Arya dilempar ke selokan di pinggir jalan. Di rumah Devki merasa khawatir, ia pun menyusul ke bar. Saat di bar ia tidak menemukan Arya. Devki pun datang ke kantor polisi untuk melapor. Polisi pun mendata anaknya sebagai orang hilang. Polisi pun menyuruh Devki untuk pulang dan menunggu kabar. Saat menunggu lama, ia mendapat berita buruk. Putrinya Arya terbaring di rumah sakit dengan wajah yang hancur. Devki sempat tak percaya kalau itu adalah Arya putrinya. Sampai kemudian dokter memberitahunya, putrimu terluka parah. Physically abused. Setelah Arya bangun, ia memberitahu pelakunya kepada polisi. Kemudian 4 orang ditangkap satu persatu. Lebih dari sebulan pria tersebut ditahan. Ia pun bertemu pengacara dan menyusun rencana sebelumnya, sampai akhirnya mereka dibebaskan. Karena hasil yang tidak adil, ayah Arya marah sehingga memukul salah seorang pria itu. Dan ia juga memarahi hakim. Para polisi pun segera menangkap ayah Arya. Devki bingung melihat suaminya dibawa pergi. Di sisi lain, pelaku yang dibebaskan berpelukan bersama keluarga. Sungguh menyakitkan melihat adegan ini. Pada saat itu menunjukkan ketidakadilan yang ada di dunia ini. Ayah Arya yang dibebaskan dengan jaminan menenangkan putrinya yang meringkuk di sudut. Ibu juga ingin maju untuk menghibur. Tapi pada saat Devki ingin maju, Arya merasa ketakutan. Dia melihat ibunya sebagai suatu penderitaan. Karena ibunya membuang ponsel anak itu, ia merasa menjadi korban ibunya. Air mata ibunya tidak bisa berhenti mengalir. Setelah kembali ke sekolah, dia melihat anak laki-laki yang menganiaya putrinya kembali ke sekolah dengan raut muka bahagia dan tidak ada sedikit pun penyesalan. Pelaku terlihat sombong, sehingga membuat amarah di hati Devki semakin parah. Devki pun memutuskan untuk membalaskan dendam putrinya. Kemudian dia menemukan seorang detektif swasta. Setelah mengumpulkan semua informasi dari 4 orang, balas dendam dimulai. Pertama, Devki memulai misi balas dendamnya kepada penjaga. Devki meminta bantuan kepada mantan muridnya yang transgender. Karena mereka tahu penjaga ini sangat bernafsu dan selalu pergi ke klub untuk minum setiap hari Jumat. Devki menjadikan 2 wanita ini umpan agar penjaga masuk ke mobil, lalu disetrum. 3 hari kemudian, saat penjaga keamanan itu bangun, ia langsung pulang. Dia segera ke toilet. Saat di toilet ia melihat ke bawah. Ia melihat kemaluannya hilang. Dia ketakutan dan terpeleset. Kepala terbentur keran, dan ia pun terjatuh. Saat Arya melihat berita di TV, ia kaget. Di sisi lain, Jecha merasa bahwa penjaga keamanan itu aneh. Mereka mencurigai ayah Arya dan mengirim seseorang untuk memantaunya 24 jam sehari. Dan pada saat itu, Devki memulai rencana kedua. Ia memantau melalui video salah seorang pelaku. Ia adalah seorang binaragawan. Terlihat ia mengambil suplemen untuk menunjang latihannya. Sambil menonton video ia memakan apel, tetapi tiba-tiba ia berhenti mengunyah. Kemudian dia mengeluarkan biji apel dari mulutnya. Dia pun memikirkan sesuatu. Setelah itu dia memotong banyak apel, mengeluarkan bijinya dan mengumpulkannya. Kemudian diolah menjadi bubuk dengan pulverizer. Karena ia tahu biji apel mengandung sianida, ia hanya membutuhkan 1,5 gram untuk membunuh. Dia menyelinap ke rumah pelaku tersebut di malam hari.
menuangkan bubuk biji apel tersebut ke dalam suplemen. Keesokan harinya, pelaku tersebut merasa ada yang aneh. Tapi ia tidak terlalu memikirkannya. Tapi setelah itu ia merasa penglihatannya buram. Kemudian dia jatuh ke tanah dengan kejang dan mulutnya berbusa. Untungnya, seseorang mengetahuinya tepat waktu, lalu membawanya ke rumah sakit. Walaupun tidak meninggal, ia mengalami lumpuh seumur hidup. Polisi mendapat berita itu dan datang ke rumah sakit. Pada waktu bersamaan, ibu juga pergi ke rumah pelaku lain yang masuk komplotan itu. Dan ia membawa sisa apel, lalu membuang sisa apel ke tempat sampah. Pada saat yang sama ia membuka komputer, mencari informasi terkait sianida, dan mengubah waktu menjadi tadi malam. Di sisi lain, detektif swasta memasang monitor di bunga. Setelah polisi mengetahui bahwa pelaku diracun oleh sianida, detektif memberitahu Devki, ia harus melakukan sesuatu. Ibu menyalakan alarm kebakaran dengan korek api. Pelaku kedua itu mendapat telepon bahwa rumahnya kebakaran. Saat mereka bergegas pulang, menemukan apel di tempat sampah, alat untuk membuat sianida dan data di komputer. Polisi mengatakan, sudah lama kasus seperti ini terjadi, di mana ada bukti konklusif. Pelaku kedua dituduh ingin membunuh pelaku pertama. Di sisi lain, Devki datang ke rumah sakit, memberitahukan semua yang ia lakukan kepada pelaku. Wanita itu memberitahunya dengan jelas, ini adalah balas dendam dan mereka tidak bisa melarikan diri. Sekarang tinggal satu pelaku. Arya melihat keempat pelaku itu telah mendapatkan balasan. Dia perlahan melepaskan keresahan hatinya. Dia memilih pergi ke tempat wisata. Ayah sangat senang saat melihatnya, sehingga ia membawa semua keluarganya berlibur. Di sisi lain, kakak botak melihat para pelaku mendapat masalah satu persatu. Dia menyadari ada masalah, jadi ia datang ke rumah sakit untuk bertanya kepada pelaku pertama. Tetapi pelaku pertama tidak bisa berbicara sama sekali. Kakak botak itu terus berusaha untuk bertanya. Kakak botak akhirnya tahu, semua ini dilakukan oleh ibu gadis itu. Jadi dia datang ke rumah gadis itu. Tetapi diberitahu bahwa keluarga mereka melakukan perjalanan. Di jalan pulang, seseorang mengetahui bahwa ada yang mengikutinya. Dan orang yang mengikutinya adalah detektif. Pertama dia berpura-pura tidak tahu. Dan setelah detektif itu pergi, pria botak itu pun melakukan pelacakan. Dan pada saat itu juga, detektif segera menelpon Devki yang sedang berada di hotel. Ia memberitahu informasi tentang si botak. Belum lama berbicara, pria botak itu datang dan menjatuhkan detektif. Dia meraih tangan detektif dan membuka kunci telepon. Panggilan terakhir dilakukan. Setelah mengetahui alamat hotel, ia membunuh detektif dengan satu tembakan. Lampu di kamar hotel tiba-tiba padam. Ayah segera pergi ke ruang bawah tanah untuk memeriksa. Tiba-tiba ia melihat tubuh pelayan di bawah tanah. Kemudian dia tertembak dan jatuh ke tanah. Arya baru saja menyalakan lilin. Tiba-tiba ketakutan melihat pria botak itu, karena pria botak berdiri di belakangnya. Saat bersamaan Devki muncul, dia menyuruh putrinya berlari cepat. Ia segera mengambil satu benda untuk memukul botak. Tetapi pria botak itu menjatuhkan Devki ke tanah dengan tamparan. Kemudian kantong plastik itu diletakkan di atas kepalanya. Devki pun tidak bergerak. Pria botak mengira Devki sudah mati. Ia pun segera keluar dari hotel itu, mencari gadis tersebut. Devki pun akhirnya sadar, dan segera keluar dari kamar hotel. Saat itu ia dijatuhkan ke tanah oleh pria botak. Kemudian si botak mengeluarkan pistol untuk membunuh Devki. Pada saat itu juga, polisi muncul. Ternyata saat memeriksa tubuh detektif, polisi yang penuh perhatian menemukan kamera di kacamata dan menemukan kartu memori. Tidak heran kalau pembunuh yang membunuh detektif itu adalah pria botak. Pada saat yang sama, ia mengetahui pembunuh pelaku melalui kartu memori yang sama. Dia tahu bahwa pria botak tidak akan pernah membiarkan Devki pergi. Jadi ia bergegas ke hotel. Melihat Devki kehilangan kendali, polisi menyuruhnya untuk tidak menembak. Tapi Devki berkata, hal semacam ini akan terjadi lagi. Anda tidak bisa melakukan apa-apa. Hal ini akan terjadi lagi. Aku sudah putus asa. Lihatlah pembunuh yang tidak bertobat. Polisi tersebut langsung memberikan pistolnya kepada Devki. Jika kamu ingin membunuhnya, gunakan senjata ini. Polisi menyerahkan pistol itu, memutuskan untuk membiarkan wanita itu balas dendam. Pria botak saat ini benar-benar takut. Dia memohon belas kasihan, sambil mengatakan kepada polisi bahwa Devki adalah pembunuh anaknya. Dan Arya yang bersembunyi di balik pohon mendengar semua ini. Ternyata ibunya melakukan begitu banyak untuk dirinya sendiri. Dia keluar dari balik pohon dan memanggil ibunya. Akhirnya ibu dan anak itu berpelukan erat. Jangan lupa untuk like video ini. Sampai jumpa.